Oke, melanjutkan minggu lalu kita sedikit membahas tentang Python, bagaimana menggunakan Python di machine learning, sedikit tutorial dari saya. Eh, Nanti kalau kalian sudah install Anaconda, kalian bisa coba di run, juga sekaligus nanti mungkin di akhir kuliah akan ada tugas pertama. Jadi Python, karena kita mungkin akan banyak Python di kuliah ini. Jadi apa itu Python? Python itu pada prinsipnya adalah sebuah bahasa pemrograman. Sebenarnya dia lebih ke interpreter karena kita bisa running sambil per baris itu kayak MATLAB. Jadi dia kita bisa running kayak interpreter kayak di MATLAB. Nah, tetapi kenapa kita pilih Python di kuliah ini? Karena pertama dia punya komunitas yang besar. Jadi kalau kalian misalnya punya kesulitan mau pakai bagaimana makainya atau mau pakai apa, itu banyak forum, banyak diskusi yang bisa kalian lihat dan kalian ikuti bagaimana solusinya dengan Python. Dan karena dia open access, karena dia open source bukan open access, banyak library yang sudah tersedia secara publik, dan di kuliah ini sebenarnya tidak ada larangan kalian memakai semua library yang sudah ada, yang sudah eksis, yang sudah dibikin orang, selama kalian bisa mengerti apa yang kalian pakai. Jadi sangat banyak. Jadi kalau kalian mau bikin apa, kemungkinan besar itu sudah ada di yang bisa kalian ambil. Jadi kalian bisa improve dari situ atau kalian bisa nambahin dari situ. Dia juga mudah dipelajari karena dia very high level language, jadi sangat tidak terlalu sulit untuk, menurut saya sih tidak terlalu sulit untuk dipelajari. Apalagi kalau kalian sudah punya background programming kayak C, C++, Java, itu belajar Python itu udah jauh lebih gampang kalau kalian bisa yang tadi C atau C++. Maka Python itu mungkin kayak beginnersnya buat kalian. Mungkin dalam sehari kalian hanya tinggal tahu apa sintaksnya, ya udah beres, nggak akan ada masalah. Dan salah satu juga kenapa Python sekarang cukup banyak dipakai karena ada deep learning ini, dan salah satu library di deep learning itu adalah TensorFlow. Dan dengan adanya TensorFlow ini, maka dia menjadi salah satu leading language dalam data science community. Karena dengan TensorFlow kita lebih mudah mengembangkan data analitik berbasis deep learning misalnya. Mungkin beberapa catatan yang perlu diperhatikan tentang Python adalah case sensitive. Jadi kalau huruf besar dan huruf kecil itu, kalau variabelnya beda huruf besar huruf kecil, maka itu adalah variabel yang berbeda buat Python. Jadi kalau harus dia case sensitive. Yang kedua yang memang mungkin kalau buat saya dulu pertama kali pakai Python itu text indentation-nya. Jadi misalnya kalau kita buat if condition-nya titik 2, maka baris berikutnya itu harus indent ke dalam. Nah, ini yang sering masalah kalau kita pakai generic editor, misalnya kayak Gedit atau Notepad. Kan itu kalau defaultnya pasti akan balik ke paling pinggirnya, kan dia akan balik ke sininya misalnya. Tapi kalau di Python, kita harus indentkan, entah indentnya itu berupa space atau berupa tag, tapi harus diindentkan kalau dia logic tertentu. Nah, itu yang kadang kalau untuk beginners suka lupa. Makanya saran saya pakailah editor yang memang spesifik untuk Python, misalnya kayak Jupyter Notebook. Nah, kalau pakai Jupyter Notebook, kalau udah misalnya pakai if atau pakai mendefinisikan fungsi, maka otomatis baris berikutnya itu udah pasti langsung di-indent ke dalam. Jadi kita nggak perlu lagi mikir-mikir soal indentation-nya. Yang ketiga, simbol untuk komen dalam Python itu adalah simbol pagar, tanda pagar untuk komen. Bisa juga pakai simbol, kalau misalnya kalau pagar ini adalah per baris, komen per baris. Kalau per blok, yang misalnya mau kita komen itu satu blok terdiri dari beberapa baris, kita pakai simbol
ini yang apostrof titik 2 apostrof double quote, jadi kayak 3 quote gitu, apostrof sama double quote ditutup dengan apostrof dengan double quote lagi, jadi kayak 3 quote gitu. Nah, salah satu paket Python yang saya sarankan kalian pakai itu pakai Anaconda. Karena kalau dengan Anaconda beberapa paket itu kalian tidak perlu lagi install, misalnya kayak scikit-learn yang dipakai di kuliah ini. Jadi scikit-learn itu udah otomatis ada di Anaconda, jadi kalian tidak perlu pakai. Ini beberapa tampilannya, misalnya kalau kita pakai command di Windows, maka dia seperti ini. Dan kalian bisa download ini kalau memang ada yang masih belum download atau belum install, kalian bisa download di sini. Jadi dia pakainya udah ada sekitar 270 package, NumPy, SciPy, Pandas, IPython, Matplotlib, dan scikit-learn itu sudah di-include di Anaconda. Jadi kalian tidak perlu install. Dan ini adalah paket-paket yang biasa kita pakai kalau data di machine learning, data mining, data science. Maaf ini kepotong, jadi semuanya karena kan saya pindah ke PDF jadi aneh. Beberapa libraries yang mungkin penting di berkaitan dengan statistik, terutama ini import time. Ini adalah import ya, jadi import random, import datetime, import pandas, import matplotlib, dan lain-lain. Ini adalah beberapa statistical libraries yang mungkin penting di data mining atau machine learning. Import salah satu library yang sering kita pakai untuk pengolahan data, terutama untuk mengubah dia dalam bentuk matriks, itu adalah data frame, pandas, pakai pandas. Jadi pandas itu dataset variabelnya, tipe datanya adalah data frame. Dia mirip dengan list, tapi kita bisa kasih kayak penamaan dia, penamaan dari kolomnya misalnya seperti ini. Jadi kita bisa kasih kolomnya namanya red, blue, green, dan sebagainya. Jadi kita bisa kasih penamaannya sehingga nanti kita bisa, kalau misalnya kita mau menspesifikkan, misalnya mau mengakses kolom tertentu, kita nggak perlu tahu kolomnya kolom keberapa misalnya, karena kan mungkin kalau kita punya data 1000 kita mungkin nggak tahu itu di kolom berapa yang mau kita akses, tapi kita mungkin kalau kita kasih nama misalnya kolom ke 100 itu adalah misalnya, pokoknya kita kasih tahu nama misalnya itu adalah misalnya panjang, jadi kita bilang aja kolom yang namanya panjang itu yang diubah gitu. Jadi kita bisa langsung mengakses namanya tanpa harus mengakses indeksnya. Jadi dia seperti ini, kita bisa kasih penamaan kolomnya dengan perintah ini. Kalau kita mau mengambil value-nya, jadi baris kedua dari kolom red, atau kita mau mereplace dari data frame itu misalnya yang none itu di replace dengan 0, atau kita mau nambah subset dari kolom itu, misalnya kalau kita mau tambah subsetnya kita bisa dengan seperti ini. Terus kalau kita mau hanya misalnya kolom yang red itu kita hitung berapa dan jumlah dari nilainya bisa langsung, dan demikian seterusnya. Jadi dengan data frame ini kita bisa mengakses itu lebih mudah dari setiap kolomnya. Beberapa contoh komen basic dari Python itu, misalnya kalau kita mau kalau kita punya data CSV dengan pakai pandas itu pd.readCSV, jadi ini untuk membaca data berformat CSV. Kalau kita mau membaca data format HDFS pakai HDOpen. Kalau kita mau tahu panjang datanya pakai perintah len. Kalau kita mau mencari
data pertama, misalnya 10 data, kalau kita mau 10 data pertama, maka data.head 10 di sini, jadi kita akan mencari hanya 10 data pertama. Kalau tail itu adalah pakai untuk data terakhir, jadi misalnya 10 data terakhir. Kalau kita mau lihat statistik dari datanya pakai perintah describe. Jadi kita juga bisa melakukan beberapa proses cleaning dengan data frame dan demikian seterusnya. Untuk bagaimana kita memfilter none atau infinity dan lain-lain. Kita juga bisa menghilangkan misalnya dataset misalnya ada yang sama persis. Kalau dia sama persis, kita bisa remove mana yang menurut kita sama persis dengan drop duplicates. Untuk split data training dan testing seperti tadi, itu kita bisa pakai train test split yang ada di scikit-learn. Jadi kita split data text, data Y, ini berapa 0,3 mengidentifikasi berapa jumlah data testnya. Jadi kalau 0,3 itu 30% artinya jadi data test. Untuk matplotlib itu misalnya kita import matplotlib, jadi kita bisa kalau mau untuk bar chart itu pakai .bar, scatterplot.scatter, boxplot itu pakai boxplot, histogram itu plt.hist. Kalau mau memplotnya itu pakai perintah plot. Ini contoh mengeplot. Dan lain-lain. Terus ini kalau histogram, jadi dia pakai ini untuk bar plot, jadi pakai bar, stack chart, mengconvert string ke datetime, demikian seterusnya. Ini untuk menghitung statistik dari datanya, min itu nilai rata-ratanya, median itu nilai tengah, mode itu yang paling sering muncul, variance itu adalah standar deviasi kuadrat, standar deviasi itu adalah variance akar dari variance. Kalau kalian belajar statistik mungkin kalian sudah tahu rumusnya, bagaimana menghitung variance dan standar deviasi. Kalau normal distribusi itu yang biasa, distribusi yang kalian biasa lihat itu yang kayak lonceng. Outliers itu adalah nilai-nilai yang agak jauh dari observasi, jadi itu adalah nilai yang jaraknya jauh dari paling misalnya entah 0,02 dari center dan lain-lain. Jadi kalau di Python perintah untuk mencari min hanya .min, standar deviasi .std, untuk median .median. Mungkin itu aja. Kalau ada pertanyaan, kita sekarang mencoba langsung ke Jupyter notebooknya. Oke, kalau untuk Jupyter Notebook, jadi kalau tadi kalian misalnya sudah install Jupyter Notebook, maka kalian tinggal buka command line Anaconda Prom. Kalau kalian sudah install Anaconda, maka kalau kalian ketik Anaconda Prom, maka akan menampilkan command line untuk Anaconda. Saya nggak bisa nampilin karena kalau saya tampilin itu nggak bisa ngerekam. Jadi kalian klik ini, lalu kalian ketik Jupyter Notebook, maka dia akan menghasilkan browser seperti ini. Nah, kalian tinggal pergi ke folder tujuan kalian, misalnya seperti ini. Ke folder tujuan, kita coba latihan. Kita mau pakai Jupyter Notebook dan Python untuk dengan Jupyter Notebook. Jadi seperti ini. Yang seperti saya bilang tadi, kenapa saya pilih Jupyter Notebook, karena
kalian bisa langsung edit di sini. Jadi dia bisa teks, jadi ini bisa kayak laporan kalian. Berarti dia ini adalah markdown, jadi bukan code. Maka kalau kalian compile itu kayak teks biasa. Sementara kalau ini karena ini adalah code, maka dia akan dianggap sebagai coding. Jadi kan ya kalau di compile itu Ctrl Enter, maka dia akan nge-run seperti biasa. Kalau kalian pengen beberapa shortcut yang saya juga nggak begitu hafal shortcutnya, tapi kalau kalian pengen tahu apa aja shortcut yang bisa dipakai untuk nge-run misalnya, itu bisa dilihat di sini shortcut-shortcutnya. Jadi ini apa aja shortcutnya, F, Ctrl Shift F, dan lain-lain. Kalau saya cuma hafal mungkin Ctrl Enter itu untuk run cell, Ctrl Alt itu untuk run cell, terus menambahkan untuk blok di bawahnya. Jadi seperti itu. Oke, jadi kita akan coba bagaimana Python, NumPy, Matplotlib, Pandas, bagaimana meloading CSV ke Python, dan beberapa proses preprocessing dengan Python. Jadi misalnya kelebihan Python itu kalau kita punya variabel, dalam hal ini data, kita nggak perlu mendefinisikan kayak di C. Kalau di C itu kan kita harus didefinisikan dulu tipe datanya. Misalnya data ini adalah string, data ini harus integer atau float atau dan sebagainya. Kalau di Python kita tidak harus mendefinisikan, jadi yang kita assign itu berarti jadi tipe data. Jadi misalnya kalau kita assign dia hello world, maka otomatis tipe datanya untuk variabel data ini adalah string. Nah, kalau kita mau indeks, mau menampilkan datanya, misalnya kita Python itu bekerja kalau dari yang pertama itu adalah indeks 0, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau kita mau ngeprint indeks ke 0, maka dia akan menampilkan H ini karena dia indeks ke 0. Kalau kita mau lihat panjang dari datanya itu pakai perintah len. Kalau kita mau print seluruh datanya pakai perintah biasa aja, langsung print data. Nah, kalau kita mau spesifik ke data terakhir itu diidentifikasikan dengan -1 seperti ini. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu berapa panjangnya, tapi kita pengen tahu data yang terakhirnya, maka kita langsung kasih index assign ke -1. Jadi kalau number juga sama, jadi kita langsung assign langsung angkanya. Nah, apa tipe datanya, jadi kita nggak perlu declare dulu kayak di C atau C++. Dan kalau kita ubah langsung, itu bisa langsung diubah aja. Jadi misalnya value ini adalah 123 sekarang ini kita ubah jadi 10, maka dia akan menampilkan langsung berubah isinya jadi 10. Untuk boolean true dan false. Terus untuk kita juga bisa mengassign langsung beberapa variabel sekaligus. Jadi misalnya ini ada 3 variabel A, B, dan C. Kita bisa langsung assign dengan perintah seperti ini. Kalau A itu adalah 1, misalnya B. Jadi 1.2,3. Jadi otomatis bahwa A itu adalah 1, B itu adalah 2, C itu adalah 3. Kita juga bisa mendefinisikan variabel itu sebagai none yang tidak punya value. Untuk flow control, kalau if itu sintaksnya adalah if apa kondisinya dan titik 2 di akhirnya. Jadi ini yang perlu diingat. Jadi perintah if terus apa conditional statementnya dan diakhiri oleh titik 2. Nah, yang tadi awalnya saya bilang soal indentation itu, maka dia otomatis kalau kita Jupyter Notebook itu maka dia akan otomatis indent ke dalam ini. Jadi kalau misalnya ini seperti ini, kalau kita enter itu maka langsung ke sana, nggak ke sini gitu, nggak langsung di ujung ini, tapi dia langsung ke indentnya. Jadi otomatis di indent. Jadi kita nggak perlu lagi harus secara manual mengindentnya. Dia langsung indent. Jadi seperti ini. If atau nested if, elif,
dan else. Kalau untuk for juga sama, jadi tinggal for terus kondisinya for I in range 10, maka dia otomatis juga akan indent. Ada perintah, ada titik 2 di akhir. Selain for juga ada while, jadi mirip for. Jadi while ini jadi, seperti itu sintaksnya. Nah, secara umum tipe data di Python itu ada yang tuple. Tuple ini kayak read only, jadi tidak bisa diubah isinya kalau kita mendefinisikan dia tuple. Tuple itu ditandai dengan data dengan tanda kurung seperti ini. Jadi kalau kita definisikan A adalah kurung 1,2,3, maka A ini adalah tuple. Jadi kita nggak bisa ubah dia lagi. Beda dengan yang kedua, tipe data kedua yang list. Nah, list itu dia dengan kurung siku. Kalau list itu dengan kurung siku. Kalau kurung siku itu dia bisa diubah. Artinya list ini, isinya ini bisa berubah. Beda dengan tuple. Nah, yang terakhir itu adalah dictionary. Jadi kalau dictionary itu kayak punya pasangan data kayak kamus. Jadi string A ini pasangannya 1, string B itu pasangannya 2, string C itu pasangannya 3. Dan ini yang mirip dengan yang kalau di extend itu dengan data frame. Jadi dia, dan ini juga salah satu yang membuat Python itu mudah untuk data, untuk machine learning atau untuk klasifikasi, karena kita bisa mengassign label tertentu ke tipe data tertentu. Jadi kita bisa ubah. Jadi kalau ini misalnya kita cari apa isi pasangannya A itu, maka dia akan keluar 1. Kalau kita mau ngeprint key-nya aja itu yang ABC, kalau kita mau ngeprint values-nya itu yang isinya, pasangannya. Nah, mendefinisikan fungsi itu dengan perintah def ini, dengan sintaks def, nama fungsinya, variabelnya, variabel inputnya. Jadi def, nama fungsinya, variabel yang di input variabelnya adalah x, y dalam hal ini. Jadi, nah sama juga kalau def itu dia akan indent langsung otomatis masuk ke dalam kalau kita tekan enter. Jadi kalau kita mau panggil fungsinya, tinggal kita panggil nama fungsinya, mysum, inputnya itu 1 dan 3, maka kalau fungsinya itu adalah fungsi operasi penjumlahan, maka dia akan menampilkan 4. Oke, itu tadi teman-teman Python. Kedua, NumPy. NumPy ini untuk operasi data sebenarnya banyak kan. Jadi untuk misalnya kita mau mengkonversi list itu ke dalam bentuk array, pakai perintah array, jadi list ini tadi akan berubah menjadi array seperti ini. Ya sebenarnya sih yang nggak ada bedanya, cuman ya dia akan, jadi kita lebih mudah melakukan operasi matriks nantinya. Jadi kalau kita mau mengakses listnya tadi, bisa dengan pakai NumPy. Jadi kalau mau menampilkan mylistnya apa isinya, kalau mau melihat dimensinya, ukuran dari matriksnya, kalau mau menampilkan yang pertama, kalau mau menampilkan kolom terakhir, gitu, baris terakhir, kalau mau menampilkan spesifik baris dan kolom baris pertama, kolom kedua, dan lain-lain. Nah, dan kalau menampilkan seluruh kolom itu berarti seluruh kolom kedua, semua baris dari seluruh kolom, semua baris dari kolom kedua. Dipakai titik 2, koma. Di operasi aritmatik itu langsung aja, jadi misalnya perjumlahan atau perkalian. Matplotlib itu seperti tadi itu untuk ngeplot biasanya. Jadi kita misalnya kita mau ngeplot list ini, lalu kita kasih x-aksis, namanya y-aksis, dan seterusnya.
Nah, kalau mau scatter plot tadi pakai perintah .scatter. Nah, itu yang berikutnya adalah pandas. Nah, itu pandas tadi kita bisa kasih penamaan dari baris maupun kolomnya. Jadi kita bisa mengidentifikasikan itu hanya dengan mengakses namanya saja. Berikutnya kita misalnya meloading data pakai CSV itu pakai import CSV. Jadi misalnya itu nanti akan saya include juga ada dataset, misalnya data Bima Indian diabetes.data.csv. Jadi kita bisa langsung pakai CSV reader. Demikian seterusnya. Kalau kita lewat NumPy juga bisa pakai load txt. Terus juga bisa lewat URL. Jadi kalau URL kita pakai URL open seperti ini. Nah, cuman ini karena nggak ada connect internet jadi error. Berikutnya kalau kita mau melihat statistik, karena tadi pakai data frame pandas, maka kita bisa namai, misalnya dinamain setiap kolomnya, yaitu preg, class, press, skin, dan lain-lain. Jadi kita bisa namain seperti ini. Jadi setiap vektor, features vektornya kita namain. Kalau kita mau menampilkan 20 data pertama, pakai perintah head seperti ini. Kalau kita mau lihat ukuran dari datanya, pakai perintah set. Jadi dataset ini artinya dia punya 768 data, punya 9 kolom. Berarti dia punya 8 features, dimensi featuresnya ada 8 dan 1 kelas. Kalau kita mau tahu tipe data dari setiap featuresnya tadi, pakai dtypes. Lalu kalau mau statistik dari datanya, pakai describe, dia akan menampilkan jumlah datanya dari setiap kolom, dia akan menampilkan min-nya, standar deviasinya, nilai minimumnya, kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, dan nilai maksimumnya. Terus kalau kita mau distribusi setiap kelas, misalnya hanya jadi kelasnya, pakai group by, maka kita tahu bahwa kelas 0 itu ada 500, kelas 1 itu ada 268. Kalau kita mau menghitung korelasi dari datanya, pakai core. Nah, jadi dari sini kita lihat mana features yang mungkin korelasinya tinggi. Kalau di sini misalnya kita bisa lihat, ini lumayan antara preg dan age, yang juga lumayan ada korelasinya. Jadi kita bisa lihat data yang saling berkorelasi. Jadi ini histogramnya dari setiap kelas, setiap features, density-nya dari setiap features pakai density di sini, inputannya, terus box plotnya pakai box di sini, dan ini adalah heat map-nya, jadi kayak correlation matrix-nya. Ini bisa dengan perintah seperti ini. Ini scatter plot untuk setiap features-nya, jadi kita bisa lihat mana yang cukup berkorelasi, mana yang mungkin nggak berkorelasi. Oke, kalau kita mau melakukan operasi dari data, kadang seperti yang di pertemuan pertama, kita kadang harus melakukan transformasi dari datanya. Jadi misalnya kita bisa normalisasi atau diskretisasi dari datanya. Ini beberapa contoh normalisasi yang bisa dipakai di Python. Yang pertama itu min-max scaler. Jadi min-max scaler itu untuk menormalisasi supaya datanya range-nya sekarang dari 0 dan 1 saja. Min-max scaler. Jadi kayak ini
pakai min-max scalar, maka kita bisa lihat bahwa datanya itu akan dari 0 dan akan range-nya akan berubah dari 0 dan 1. Jadi kalau misalnya kita punya data misalnya dari 1 sampai 1000, sekarang kita punya data range-nya antara 0 dan 1 saja. Standardized data itu kalau kita mau mentransformasi datanya supaya dia punya min-nya 0, variansnya atau standar deviasinya 1. Itu standardized data. Kita pakai standard scalar, pakai perintah standard scalar. Jadi outputnya adalah datanya bukan hanya sekedar di range 0 dan 1. Ini mungkin lebih ke minus 1 ke 1 ya dalam hal ini. Jadi dia akan punya min-nya 0, standar deviasinya 1. Kalau istilahnya unit variance, jadi dia punya variansnya 1. Oh bukan, itu standar deviasi 1. Yang kalau untuk variansnya 1 itu pakai normalizer. Jadi dia punya min-nya maaf. Panjangnya 1. Jadinya dia antara 0 dan 1, tapi panjangnya 1. Terus kalau kita mau input-outputnya itu 0 dan 1, outputnya jadi, kalau dia nggak 0, dia jadi 1, kayak membuat jadi biner. Jadi misalnya ada kasus misalnya kalau kita bikin biner, datanya akan jadi lebih bagus. Jadi dia akan ke integer 0 dan atau integer 1 terdekat. Kita pakai binarizer. Jadi outputnya itu hanya akan bernilai 0 atau bernilai 1. Oke, mungkin itu bagian pertama untuk tutorial Python. Nanti juga kalau untuk setiap classifier akan saya kasih juga contoh bagaimana pakai classifier tertentu dengan Python. Oke, mungkin itu aja untuk sekarang. Oke, selamat pagi. Hari ini kita lanjut ke materi. Saya akan memberi materi tentang salah satu metode di machine learning yang disebut dengan nearest neighbor. Di outline pada bagian ini akan sedikit review dari yang kita pelajari minggu lalu, terus apa yang dimaksud dengan klasifikasi, lalu sedikit detail tentang nearest neighbor, KNN, spesifiknya, dan terakhir contoh penerapan KNN di Python. Oke, seperti minggu lalu kita sudah sedikit review. Machine learning task itu ada dua, supervised learning dan unsupervised learning. Ketika kita bicara supervised learning, kita punya data dengan label, dan pada prinsipnya kita membangun model untuk memprediksi label data yang masa depan, yang ada di masa depan. Untuk supervised learning ini ada dua grup, satu yang disebut dengan klasifikasi, ketika target outputnya itu adalah bersifat data discrete, dan yang disebut dengan regresi kalau target outputnya adalah bersifat continue. Sementara unsupervised learning ada yang disebut dengan clustering. Pada prinsipnya kita berusaha mengelompokkan data berdasarkan kedekatan mereka satu sama lain, dan dimensionality reduction, di mana kita berusaha mencari mana features yang lebih penting sehingga kita bisa memilih mana saja features yang kita anggap penting dan mengabaikan sisanya, atau sehingga kita dalam pengolahannya kita bisa mengurangi features yang digunakan. Secara umum, pendekatan machine learning ada yang disebut dengan non-parametric. Pada prinsipnya non-parametric ini tidak ada parameter yang dioptimasi dalam learningnya, sehingga pada prinsipnya dia hanya semacam melakukan memorisasi atau mengingat atau menyimpan semua data training. Yang kedua ada yang disebut dengan parametrik. Jadi pada prinsipnya parametrik ini kita mengasumsikan bahwa hubungan antara data dan targetnya itu dimodelkan dengan sebuah model yang memiliki parameter tertentu, sehingga tujuan kita adalah mencari apa parameter terbaik dari model tersebut berdasarkan data yang kita punya. Jadi misalnya kita punya data X, di mana dia dimodelkan oleh sum dari
produk dari parameternya dan data kita, sehingga pada prinsipnya kita berusaha mencari parameter theta yang optimum sehingga kita menghasilkan model yang memiliki error paling kecil antara data uji dan data latih. Jadi pada klasifikasi, pada prinsipnya seperti yang kita bahas lalu, kita punya pasangan data input dan output, X, N, dan YN, di mana kita punya sejumlah N data. Pada prinsipnya, setiap data X ini adalah sebuah vektor dengan dimensi D, sehingga bisa kita sebut kita punya data dengan features sebanyak D atribut, sehingga kita bisa dalam bentuk matriks, baik matriks misalnya sebuah citra 7x7, maka kita bisa representasikan data citra tadi dalam matriks 7x7 atau dalam matriks yang 49x1 seperti gambar di bawah ini. Jadi kalau kita merepresentasikan dalam 2 dimensi atau merepresentasikan dia dalam 1 dimensi, dan outputnya YN adalah berupa nilai data real, kategori, atau discrete. Sehingga kalau kita buat dalam bentuk matriks, maka kita punya matriks berukuran N kali D, di mana setiap kolom dari matriks itu adalah features di dimensi D, dan setiap baris dari matriks itu adalah instance atau data dari 1 sampai N data kita. Sehingga kita bisa merepresentasikan data kita dalam bentuk matriks X berukuran N kali D. Lalu kita memiliki label yang berukuran N kali 1, di mana N itu adalah jumlah data kita. Jadi kita bisa representasikan datanya dalam bentuk matriks N kali D dan labelnya dalam vektor N kali 1. Jadi tujuan sebuah klasifikasi atau classifier adalah kita berusaha memprediksi Y berdasarkan features X yang kita miliki. Sehingga kita memprediksi sebuah objek berdasarkan X di sebuah elemen D, di sebuah elemen bilangan real berdimensi D, dan kita akan mengklasifikasikan itu ke sebuah kelas yang merupakan elemen dari Y tadi. Jadi kalau misalnya ini contoh yang sering dipakai sebagai benchmarking untuk machine learning, ini MNIST dataset. Jadi MNIST dataset itu adalah tulisan tangan, digit dari 0 sampai 9. Jadi kita bisa lihat labelnya adalah digitnya, digit 0, digit 7, digit 4, digit 0, dan seterusnya. Dan datanya adalah gambar digit 0, gambar digit 7, gambar digit 4, dan gambar digit 0, dan seterusnya. Sementara kalau yang kedua ini adalah contoh image di CIFAR atau MNIST, juga serupa. Jadi pada prinsipnya ini objek rekognisi. Jadi ini misalnya gambar pesawat, jadi labelnya adalah label pesawat yang di baris pertama, terus baris kedua adalah gambar mobil, labelnya mobil, dan ini adalah semua beberapa contoh gambar mobil. Di baris ketiga itu adalah label burung, sehingga yang baris ketiga adalah gambar-gambar contoh gambar-gambar burung. Demikian seterusnya kucing, rusa, anjing, kodok, katak, kuda, kapal, dan seterusnya. Jadi kita berusaha menebak kalau kita mencari model yang terbaik yang bisa menebak kalau kita diberi suatu gambar, dia masuk ke dalam gambar pesawat kah, gambar mobil kah, atau gambar burung kah, dan seterusnya. Jadi pada prinsipnya kita diberi pasangan data X dan Y, di mana X itu adalah features vektornya atau matriks featuresnya, dan Y itu adalah labelnya. Sehingga kalau kita mengasumsikan bahwa relasi antara data kita dan label kita bisa dimodelkan dengan sebuah fungsi Y,
maka pada prinsipnya kita adalah berusaha mencari estimasi fungsi Y berdasarkan fitur vektor atau dataset yang kita punya. Nah, biasanya kita harus ketika kita misalnya memodelkan sebuah fungsi, misalnya kita berusaha mengestimasi fungsi f ini dengan sebuah fungsi lain yang kita asumsikan mendekati fungsi f, tentu kita pengen mencari tahu seberapa baik relasi, seberapa baik estimasi fungsi yang kita punya terhadap fungsi yang sebenarnya atau data kita yang kita punya dalam hal ini. Jadi biasanya kita menghitung error dari klasifikasi tersebut, sering disebut dengan error rate, seperti seperti persamaan di bawah ini. Jadi error itu dihitung adalah rata-rata seberapa sering kita salah dalam mengklasifikasikan label kita. Dan I adalah fungsi error. Fungsi error ini tidak melulu harus seperti ini, hanya benar dan salah. Di banyak kasus kita menerapkan fungsi error yang berbeda, misalnya mean square error, mean absolute error, dan lain-lain. Jadi fungsi error yang kita gunakan itu tergantung kebutuhan dan apa yang menurut kita lebih pas untuk task yang kita punya. Bisa juga kita mengukur seberapa baik itu dengan akurasi rate. Jadi pada prinsip akurasi itu adalah seberapa sering kita benar dari data kita dengan hasil dari prediksi dari model kita. Oke, kita berikutnya ke metode pertama yang kita pelajari di kuliah ini adalah nearest neighbor. Jadi kalau tadi kita mengklasifikasikan machine learning classifier itu ada dua, yang parameter dan non parametric. Nah, nearest neighbor ini adalah salah satu contoh machine learning yang non parametric. Karena pada prinsipnya di KNN atau di nearest neighbor itu tidak ada parameter yang harus dioptimasi dalam trainingnya. Dia juga sering disebut dengan distance based learning karena pada prinsipnya dia mencari menghitung jarak atau distance antara datanya, sehingga mana yang paling dekat itu yang dianggap sebagai kelasnya. Nah, jarak yang dipakai di sini bisa berupa Euclidean distance. Jadi kalau mungkin kalian belajar Euclidean distance itu yang kalau kita punya dua titik, maka jaraknya itu adalah x kuadrat kurang x1 kuadrat kurang y x2 kuadrat. Mana misalnya x1 adalah yang kita prediksi dan x2 adalah yang seharusnya. Tapi kalau di NLP kita sering pakai similarity score, karena di NLP kita tidak mungkin bisa menghitung jarak karena tidak ada matriks jarak, tidak bisa diukur jaraknya antara suatu teks dengan yang lain. Tapi biasanya kita ukur kedekatan katanya. Jadi yang sering dipakai di NLP itu kalau kita pakai KNN adalah similarity score. Salah satu kelebihan nearest neighbor adalah simple, terutama jika kita punya data training yang besar. Ada studi yang mengatakan bahwa kalau kita bisa menerapkan nearest neighbor yang baik, maka bisa dibilang bahwa error rate yang dihasilkan dari nearest neighbor itu tidak akan lebih buruk dari 2 kali dari bias optimal classifier. Artinya bias classifier ini kan pada prinsipnya kita punya informasi tentang datanya, distribusi datanya, dan lain-lain. Kalau kita punya knowledge tentang distribusi dari datanya, tentu bias classifier ini akan sangat baik performance-nya. Nah, dibilang bahwa kalau kita menerapkan KNN, pada prinsipnya sejelek-jeleknya performance dari KNN itu adalah tidak lebih dari 2 kali error kalau kita pakai bias classifier dengan asumsi bahwa kita tahu distribusi dari data. Jadi sebenarnya tidak jelek-jelek amat, dan dia sangat simple cara kerjanya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara kerja KNN, sehingga dia walaupun simple tapi cukup efektif.
Disebut juga dia memory based dan instance based. Dan ini merupakan kelemahannya. Jadi kalau karena pada prinsipnya dia hanya menyimpan seluruh data training dan informasi dari data training. Ketika kita punya data yang cukup besar, maka waktu komputasinya bisa sangat besar. Karena dia harus mencari kedekatan ke seluruh data training yang dia punya. Sehingga kalau kita punya sejuta data, maka dia setiap testing, dia harus melakukan komputasi ke sejuta data tadi. Dia harus menghitung kedekatan ke sejuta data. Karena pada prinsipnya tidak ada proses trainingnya sebenarnya. Tidak ada model yang dihasilkan. Dia hanya setiap cara kerjanya, dia punya data, semua data dia simpan, dan ketika pada implementasinya, kalau ada sebuah data, dia pengen tahu kelas ini, data ini masuk ke kelas A atau ke kelas B, maka dia dihitung dulu jaraknya ke seluruh data yang dia punya. Jadi bisa sangat time consuming ketika kita punya data yang sangat besar. Beberapa ukuran jarak yang sering dipakai di KNN ada yang disebut dengan Euclidean distance. Ini yang paling standar jarak. Kalau dulu misalnya belajar D1 itu jarak Euclidean distance. Pada prinsipnya kalau kita punya titik N dan titik M, maka jaraknya itu adalah L2-nya, L2 nomnya. Jadi jarak kuadrat titik N dikurang jarak kuadrat di M. Jadi ini karena dalam bentuk matriks, maka harusnya kan xn kurang xm kuadrat. Kalau kita bicara per titik, tapi karena kita operasi matriks, maka xn kurang xm kuadrat itu diformulasikan dalam xn kurang xm transpose kali xn kurang xm. Kalau kita di teks itu biasanya similarity. Salah satu contoh similarity di teks itu adalah yang disebut dengan cosin similarity, yang bisa dilihat rumusnya di persamaan 2. Dan selain Euclidean distance, kita juga kadang menerapkan L1 distance. Jadi kalau L2 distance itu adalah jarak kuadratnya, kalau L1 distance itu adalah nilai absolut dari jaraknya. Jadi tidak dikuadratkan. Ada kelebihan dan kekurangan L1 atau pakai L2. Tapi mungkin kita nggak akan cukup. Kita tidak akan bahas di pertemuan sekarang, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi bagaimana cara kerja nearest neighbor? Asumsi kita punya data, ini titik data yang kelas 1 dan titik data ke kelas 0. Jadi ada kita 4 data training data kelas 1 dan 4 data kelas 0. Sehingga kalau misalnya kita punya data di titik ini, yang tanda tanya, sekarang kita pengen tahu titik tanda tanya ini masuk ke kelas 1 kah atau masuk ke kelas 0. Jadi di sini misalnya kita pakai Euclidean distance sebagai jaraknya, maka pada prinsipnya Voronoi tessellation itu akan membentuk yang disebut dengan pada prinsipnya, nearest neighbor itu akan membentuk garis yang disebut dengan Voronoi tessellation. Voronoi tessellation itu adalah garis yang tegak lurus terhadap setiap titik yang memisahkan antara kedua kelas. Jadi misalnya ini kelas 0, dan kelas 1, maka garis tengahnya yang memisahkan dia secara ortogonal itu disebut dengan yang Voronoi tessellation-nya. Jadi misalnya kalau di titik 0 dan titik 1 ini, maka garis yang memisahkan mereka dengan sama jaraknya itu adalah garis merah ini. Lalu antara titik yang 1 yang ini dengan titik 0 yang ini, maka ini garis yang memisahkan mereka sama rata antara titik 1 dan titik 0. Untuk titik 1 dan titik 0 ini yang memisahkan mereka ada ini, dan kalau yang berikutnya adalah yang garis yang ini. Jadi kalau dengan kondisi demikian, maka dia akan menghasilkan secara otomatis, dan ini yang merupakan kelebihan dari KNN, sebuah decision boundary, garis yang memisahkan dua kelas tersebut dengan fungsi yang sebenarnya tidak linear. Jadi dengan operasi sederhana kita bisa menghasilkan decision boundary yang tidak linear. Dan ini menarik karena di banyak kasus sebenarnya klasifikasi itu memang tidak bisa menghasilkan decision boundary yang linear. Jadi dengan
begini bisa kita bilang bahwa titik yang tanda tanda ini adalah masuk ke kelas 1. Jadi ini tadi bagaimana pembentukan Voronoi tessellation. Jadi antara titik 1 dan 1 ini, maka garis yang memisahkan mereka sama dibagi 2 jaraknya adalah ini kalau dengan ini dan ini, yang ini dengan yang ini jarak yang ini dipisahkan oleh ini, jarak yang ini dipisahkan oleh yang ini, demikian seterusnya. Jadi ketika kita menggunakan K sama dengan 1 NN, dia menggunakan Voronoi tessellation untuk menghasilkan decision boundary. Dan decision boundary ini disusun oleh hyperplanes atau visuasi linear yang membentuk garis yang memisahkan atau bisector yang memisahkan titik yang berbeda kelas, yang perpendikular atau tegak lurus terhadap titik hyperplane tadi. Masalah adalah kalau kita menggunakan 1 NN, KNN, maka K-nya sama dengan 1, maka dia akan sangat sensitif terhadap outlier. Jadi misalnya kalau di kondisi ini, titik biru ini berubah menjadi merah karena misalnya error atau kesalahan dalam pengambilan data, maka decision boundary-nya akan berubah dengan sangat signifikan. Dan ini akan sangat buruk kalau kita punya data yang sedikit terutama. Jadi untuk mengatasi itu, kita menggunakan biasanya K itu adalah K nearest neighbor. Jadi kita tidak menghitung jarak ke satu tetangga terdekatnya, tapi kita hitung jarak ke K tetangga terdekatnya. Dan nanti berdasarkan K tetangga terdekat itu, kita voting di mana mayoritas dia masuk ke kelas mana, dan itu yang dianggap sebagai kelasnya. Jadi kita vote dari sejumlah K tetangga terdekatnya, kita hitung mana yang dia paling dekat, dan dari K tetangga terdekatnya itu kita voting dan kita putuskan berdasarkan suara mayoritas kemana kelas dari data tersebut. Jadi kalau titik ini gambar misalnya contoh ini, jadi kalau misalnya kita mau cari kelas dari titik X ini, maka kalau kita K-nya sama dengan 1, kita hanya hitung mencari mana kelas mana dia punya data dengan titik terdekat dengan titik data tadi. Kalau K sama dengan 2, kita cari data dengan 2 tetangga terdekat, K sama dengan 3 tetangga terdekat, K sama dengan 4 tetangga terdekat, dan seterusnya. Jadi dari berdasarkan dia mana data terdekat, kita voting, atau kalau di masalah regresi itu dengan nilai rata-rata, dari tetangga terdekat itu mana yang paling banyak dia masuk ke kelas biru kah atau masuk ke kelas merah. Makanya biasanya kalau kita menerapkan KNN, kita berusaha menggunakan K yang ganjil, supaya tidak terjadi kondisi di mana kita punya jumlah yang berimbang antara masuk ke kelas A atau ke kelas B. Jadi untuk klasifikasi biasanya kita pakai mayoritas di voting berdasarkan kelas label dari K tetangganya tadi. Untuk regresi biasanya kita pakai nilai rata-rata dari label tadi. Tentu permasalahannya adalah bagaimana mencari K yang terbaik, karena kalau K-nya terlalu kecil sama dengan 1, maka ada kemungkinan dia akan menjadi overfit kayak tadi, sehingga dia akan sangat sensitif terhadap outlier. Kalau K-nya terlalu besar, bisa jadi dia sangat underfit, karena dia tidak begitu baik dalam menentukan kalau misalnya dia agak berbeda, agak di daerah-daerah decision boundary-nya, tentu dia akan bisa jadi sangat rentan juga untuk menghasilkan error. Jadi biasanya kita menggunakan cross validation dengan memvariasikan beberapa nilai K misalnya untuk mencari mana K yang paling baik. Ada juga yang pakai K brute force KNN, karena kalau KNN yang biasa itu kita asumsikan bahwa
setiap tetangga terdekat sampai K itu punya bobot yang sama. Tentu bisa jadi kita menganggapnya misalnya kalau K-nya dia tetangga terdekat pertama, kita pengennya tentu misalnya dia diberi bobot yang lebih besar dibanding K yang misalnya kalau dengan K sama dengan 5, tetangga terdekat ke-5. Jadi brute force KNN itu kita memberi bobot untuk setiap tetangga terdekat. Salah satu yang paling simple dari brute force KNN dengan berdasarkan distance with KNN. Jadi setiap bobot, artinya setiap tetangga terdekat pertama sampai tetangga terdekat terakhir ke K itu punya bobot yang berbeda-beda, di mana tentu bobot dari tetangga terdekat yang lebih dekat itu punya bobot yang lebih besar dibandingkan bobot dari K yang terakhir. Apa kelebihan dan kekurangan KNN? Jadi kekurangan pertama KNN dia butuh storage besar, terutama kalau kita punya data yang besar maka tentu store-nya kan perlu sangat besar karena semua data trading itu harus disimpan. Jadi dia tidak menghasilkan suatu model apapun. Proses prediksi juga bisa sangat lama, terutama kalau datanya tadi besar. Apalagi kalau datanya udah banyak, terus setiap data punya dimensi yang besar. Jadi misalnya kalau satu dimensinya 1000, maka kita punya data 1 juta, maka kita pada prinsipnya harus melakukan penghitungan 1 miliar kali untuk setiap prediksi. Karena untuk setiap tes data kita harus hitung ke semua datanya. Memang ada teknik di mana kita melakukan data structured atau data summarization untuk mempercepat proses ini. Jadi misalnya kayak clustering dan adalah salah satu contoh yang bisa kita pakai untuk mencari kedekatan dengan cluster mana. Jadi bukan ke datanya yang kita cari, tapi ke center dari cluster dari data tadi. Jadi itu juga salah satu bagaimana menyederhanakan KNN. Fungsi distance juga harus dipilih dengan seksama, karena kalau distance-nya berbeda, misalnya kita pakai L2 atau L1, itu bisa sangat berbeda efeknya. Jadi penggunaan fungsi distance yang dipakai itu sangat mempengaruhi performance dari KNN. Oke, berikutnya ini adalah contoh penerapan KNN dengan Python. Jadi misalnya ini contoh dengan data iris yang contoh yang kita gunakan minggu lalu. Jadi iris itu adalah klasifikasi bunga anggrek berdasarkan 4 features-nya. Jadi panjang dan lebar petal, panjang dan lebar sepal. Dia punya 3 kelas, iris setosa, iris virginica, dan iris versicolor. Nah, ini contoh display dari datanya untuk setiap kelas. Kalian bisa mengacu tutorial coding ini di link yang ini. Jadi di Python sendiri, kalau kalian menginstal scikit-learn, sklearn, sudah include dengan data iris. Jadi bisa langsung di-load saja dari scikit-learn-nya dengan perintah ini, from sklearn.dataset import load iris. Ini pada prinsipnya meload dataset iris, dan kita kita tempatkan dataset iris itu ke variabel iris ini. Kalau kita pengen tahu bagaimana tipe dari datanya itu, kita bisa pakai perintah type dalam kurung iris. Dan kalau kita mau melihat bagaimana datanya itu iris dengan perintah iris.data, maka dia akan menghasilkan array dari datasetnya. Kalau kita pengen tahu features-nya apa aja, jadi kita bisa pakai perintah iris.featuresName. Dia akan menghasilkan 4 feature, sepal, petal, panjang sepal, panjang petal, panjang sepal, panjang lebar sepal, panjang petal, lebar petal. Dan kalau kita mau print dari labelnya, kita bisa pakai perintah iris.target. Dan kalau kita mau tahu jenis-jenis kelas dari
label itu tadi kita pakai iris.targetNames. Jadi ada setosa, versicolor, dan virginica. Nah, kalau kita mau men-split datanya, dalam hal ini 80% data training, 20% data testing, kita bisa pakai perintah train test split dari scikit-learn seperti ini. Jadi xtrain, xtest, ytrain, ytest itu kita pakai perintah train test split. Kita split features-nya dan labelnya, di mana kita definisikan test size-nya 0,2 atau 20%. Random state ini hanya sekedar supaya proses ini reproducible, artinya kalau kita pakai random state yang sama, karena ini pada prinsipnya mengenerate pseudo random number. Nah, kita kasih seed dia sama dengan 4, sehingga nanti kalau kalian generate supaya prosesnya bisa diulang lagi, maka kalau kita kasih seed yang sama, maka dia akan menghasilkan split yang sama hasilnya. Karena pada prinsipnya machine learning ini ketika berubah maksudnya data training dan data testing, hasilnya bisa berubah sedikit. Jadi supaya persis sama, kita biasanya kita definisikan bagaimana men-split, bagaimana men-generate randomness-nya. Kalau kita mau tahu kurang dari features-nya, pakai perintah .shape. Jadi ini ada data testingnya 30 dan data trainingnya ada 120. Berikutnya KNN. Jadi kalau di scikit-learn itu sudah ada k-nearest neighbor, dia bisa diimport dari sklearn neighbors import k-neighbors classifier. Jadi ini mengimport KNN. Dan kita juga mungkin butuh mengimport metrik. Jadi kalau kita mau mengevaluasi seberapa baik classifier itu, dengan kita bisa mengimport dari metrik dari sklearn. Nah, di sini kita mau memvariasikan nilai K-nya, karena kan tadi seperti tadi kita mungkin nggak tahu berapa banyak berapa K yang baik. Jadi kita variasikan K-nya dari 1 sampai 26 di sini. Dan kita bikin variabel untuk nanti, untuk setiap K ini berapa akurasi dari setiap K. Jadi kita bikin sebuah variabel untuk menyimpan hasilnya. Jadi kita variasikan nilai K, jadi kita variasikan nilai K dari 1 sampai 26, lalu kita training berdasarkan data trainingnya, lalu kita prediksi data testingnya, lalu kita hitung akurasi dari classifier tadi dengan membandingkan prediksinya kita tadi dengan modelnya KNN dan yang actual dari data testingnya. Lalu kita bikin dalam bentuk matriks supaya kita bisa simpan hasilnya. Nah, nanti kalian mungkin bisa coba di rumah, jadi kalian bisa lihat K berapa yang paling bagus. Nah, misalnya di sini tadi kita misalnya ketemu bahwa K yang paling baik itu adalah K sama dengan 5, maka di akhirnya kita menggunakan K sama dengan 5, lalu kita feed dengan seluruh datanya. Lalu misalnya di fase uji, kita punya data baru dengan data yang seperti ini, 4, 3, 4, 5, dan 2. Lalu data yang kedua, 4, 5, 5, 4, 2, 2. Nah, sekarang kita pengen tahu, kalau data yang ini, dia masuk ke kelas manakah? Kelas setosa, versicolor, atau virginica. Lalu kita pakai KNN yang sudah kita training dengan data baru, maka kita bisa lihat dia menghasilkan bahwa yang data yang pertama itu adalah kelas versicolor, data yang kedua itu adalah kelas setosa. Jadi itu contoh bagaimana menerapkan KNN dengan Python dengan menggunakan scikit-learn. Oke, mungkin itu dulu untuk KNN-nya. Kalau ada pertanyaan, kalian silahkan tulis di chat atau di forum. Terima kasih. Oke, sekarang kita tugas pertama dari kuliah ini. Jadi tugas pertama saya minta untuk
explore Python dan KNN. Jadi karena sekarang kita udah belajar KNN dan Python, saya pengen kalian mengeksplor Python dan KNN di rumah selama seminggu ini. Jadi tugas pertama itu mengeksplor Python. Nanti saya akan menggunakan iris data, tapi iris data yang dalam format teks yang saya kasih. Jadi nanti saya akan ada file iris.txt, isinya sebenarnya sama aja dengan iris data yang ada di scikit-learn, tapi di sini saya pengennya kalian coba meload datanya kalau dia format teks. Jadi saya juga akan kasih ada beberapa tools machine learning nanti ada ML tools ini. Di sini juga sudah berisi beberapa selain scikit-learn. Jadi ini kalian punya dua pilihan. Kalian bisa pakai scikit-learn atau kalian pakai tools yang ada di folder itu. Jadi dia sama aja melakukan KNN tapi yang dikembangkan sendiri. Tapi udah ada di situ, jadi kalian tidak perlu bikin sebenarnya. Jadi cuman kalian boleh pakai scikit-learn atau mau pakai yang sudah ada codingnya di folder ML tools ini nanti yang saya upload di e-learning. Jadi untuk yang pertama, kalian dari data tadi kalian loading data teksnya, data iris datanya tadi. Sekarang kalian hitung berapa data poinnya, jadi berapa yang tadi pakai shape. Jadi dengan perintah except kalian tampilkan berapa jumlah datanya. Cuman saya pengen kalian pakai except 1 dan except 0. Jadi kalian bisa lihat apa yang dilakukan except kalau kalian pakai indeks 1 dan apa yang dilakukan kalau kalian indeks 0. Lalu untuk setiap features dari data tadi, kalian tampilkan histogramnya, lalu tampilkan hasilnya ke saya. Terus kalian hitung nilai rata-ratanya, kalian hitung nilai variance dan standar deviasinya, lalu kalian normalisasi datanya, supaya, nah ini saya nggak kasih tahu bagaimana caranya, tapi tadi di contoh ada. Jadi supaya dia punya min sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Nah sekarang kalian harus buktikan bahwa memang dari hasil transformasi kalian itu dia sudah menghasilkan data yang minnya 0, standar deviasinya 1. Jadi kalian harus tunjukkan minnya 0 dan standar deviasinya 1. Dari setelah kalian melakukan normalisasi atau transformasi data-data itu. Tadi kalian tampilkan ke saya apa coding yang dipakai untuk menghasilkan supaya terbukti bahwa dengan transformasi tadi minnya 0 dan standar deviasinya 1. Lalu saya minta pasangan feature 1 dan 2, pasangan feature 1 dan 3, pasangan feature 1 dan 4. Itu kalian plot, scatter plotnya. Jadi untuk ketiga pasangan features ini, saya minta untuk setiap pasangan features itu gunakan warna yang berbeda untuk setiap. Misalnya kan, jadi warna biru misalnya kelas versi color, warna merah kelas Virginica dan lain-lain. Jadi gunakan warna yang berbeda sehingga nanti bisa kelihatan antara, kalau tadi kan contohnya satu warna semua seluruh datasetnya dengan warna yang sama, tapi saya pengen setiap kelasnya dia menunjukkan juga kelasnya dari data itu. Jadi tampilkan scatter plot hubungan antara feature 1 dan features 2, tapi juga bisa diidentifikasikan mana masuk ke kelas versi color, mana yang dari dataset itu ya, mana yang ke merah versi color, mana yang Virginica, mana yang Setosa. Jadi setiap kelasnya direpresentasikan dengan warna yang berbeda. Itu untuk yang eksplorasi Python. Itu untuk tugas 1. Untuk tugas 2,
kalian menggunakan KNN, bisa pakai Virginica, bisa pakai ML Tools tadi, bisa juga dengan Scikit-learn. Jadi kalian bisa pilih. Ini contoh kalau kalian mau pakai yang sudah ada, misalnya. Ini sebenarnya supaya menunjukkan kalau misalnya kalian mau mengembangkan sendiri, kalian juga bisa. Jadi kalian bisa, misalnya sudah bikin di folder sendiri, kalian bisa import tools yang sudah kalian kembangkan. Kalau kalian mau shuffle atau random datanya pakai ML Shuffle. Terus kalau mau kalian split kayak tadi trend test split tadi dengan seperti ini. Jadi tapi ini tools yang dikembangkan sendiri. Jadi setelah kalian bagi 75% data training dan 25% data testing, kalian saya minta membangun KNN dengan data trainingnya dan diuji dengan data testingnya. Bisa pakai ML Tools tadi, atau kalian bisa pakai Scikit-learn. Terus kalau mau plot, nah yang kalian laporkan sekarang dari, kalau awalnya tadi kan kalian pakai semua, misalnya kalian pakai semua features-nya, jadi ada 4 features-nya kan. Nah sekarang saya minta kalian hanya pakai features pertama dan features kedua saja. Jadi nggak usah dipakai semua justru. Jadi kalian pilih feature 1 dan features 2 saja yang dipakai. Tidak semua features-nya. Nah, sekarang kalian juga memvariasikan K-nya. K1, K5, K10, K50, dan K200. Dan berdasarkan pakai 2 feature saja, untuk sejumlah K yang tadi itu, kalian laporkan error rate-nya atau akurasinya dan plot hasilnya. Yang tadi pembagiannya itu kayak KNN gitu, ada pembagian kelasnya. Lalu dengan 2 features juga sekarang kalian variasikan K-nya sama tadi tapi ditambah dengan K30, 50, 100. Jadi sekarang ada 7 nilai K yang kalian variasikan. Dan dari nilai K itu kalian cari mana dari pas 7K ini yang terbaik. Dari 7K ini mana K yang paling baik. Dan nilai K berapa yang kalian rekomendasikan untuk hal ini. Di submit minggu depan, di email ke saya, laporannya dalam Python-nya, Jupyter-nya, notebook-nya dibikin dalam PDF, dikirim ke saya PDF-nya, dan jawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang ada di tugas 1 dan di tugas 2. Oke, itu aja untuk minggu ini. Jadi kalian coba explore Python dan explore Python pakai KNN. Oke, itu aja. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di forum atau di chat. Oke, terima kasih.